Jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres adalah ujian Jokowi sebagai pejuang demokrasi atau pengkhianat demokrasi. Para analis politik dan hukum tata negara serta para pejuang demokrasi hari-hari ini harap-harap cemas menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan implikasi politik dan hukum untuk eksistensi lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri, sosok politik tertentu, dan lembaga presiden dan parlemen. Sejak adanya pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok orang, lembaga masyarakat tertentu, lembaga politik tertentu, telah menuai pro kontra luas di masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurut informasi akan dibuka ke publik tanggal 16 Oktober 2023 sebenarnya dipersepsi masyarakat sebagai rentetan kejadian politik sebagai ujian untuk Jokowi. Masuknya Kaisang ke PSI dan 2 hari kemudian menjadi ketua umum PSI menurut sebagian masyarakat dan aktivis demokrasi tidak terlepas dari pengaruh dan desain politik Presiden Jokowi. Sebab semua orang tahu bahwa PSI tegak lurus pada Jokowi. Jadi tidak berlebihan bila masyarakat mempersepsikan bahwa PSI adalah tunggangan Jokowi melalui Ketua Umum Kaisang. Kejadian berikutnya adalah pemberitaan masif tentang gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh PSI dan kader Gerindra tentang batas usia Capres-Cawapres. Ini dipersepsi oleh masyarakat membuka jalan politik untuk Gibran ke pentas nasional sebagai cawapres. Tentu saja dipersepsi masyarakat bahwa Presiden Jokowi ada di belakang ini semua. Kejadian sebelumnya di mana masyarakat mempersepsikan bahwa Prabowo di-endorse oleh Jokowi. Kemudian banyak partai-partai berkoalisi dengan Gerindra juga dipersepsi karena orkestrasi Presiden Jokowi, yaitu penguatan partai-partai koalisi di mana Gibran akan masuk menjadi cawapres Prabowo. Menurut sekelompok pejuang demokrasi dan para analis politik, Jokowi sedang ingin membangun dinasti politik dan berharap dinasti politik ini dapat meneruskan semua capaian Jokowi dalam 10 tahun berkuasa. Bila skenario di atas benar dan memang Jokowi ada di belakang semua kejadian politik tersebut, maka Jokowi telah menciderai proses demokrasi dan layak disebut sebagai pengkhianat demokrasi yang haus kekuasaan. Dan benar pula isu-isu yang pernah berkembang luas bahwa Jokowi memang ada keinginan memperpanjang masa jabatan atau memperpanjang 3 periode
kepresidenannya. Hanya bila sebaliknya yang terjadi, maka semua tuduhan atau persepsi itu gugur dengan sendirinya. Bila PSI mengambil sikap memberi dukungan kepada Ganjar Pranowo sejalan dengan PDIP, maka tuduhan terhadap Jokowi menguatkan dukungan kepada Capres Prabowo sirna, atau tuduhan terhadap Jokowi yang mengorkestrasi partai-partai koalisi untuk mendukung Prabowo sebagai Capres dan Gibran sebagai Cawapres Prabowo hilang pula dengan sendirinya. Dan terakhir, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review untuk perubahan batas usia atau klausul lain yang tak memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres. Nama Jokowi bersih dari tuduhan pengkhianat demokrasi. Pun bila mana Mahkamah Konstitusi membuka peluang Gibran maju sebagai cawapres, namun Gibran tidak bersedia memanfaatkan kesempatan itu, Jokowi juga terlepas dari tuduhan membangun dinasti dan pengkhianat demokrasi. Lalu bagaimana dengan beberapa relawan Jokowi yang secara terbuka telah mengarahkan dukungan kepada Prabowo dan Gibran maju sebagai pasangan Capres-Cawapres? Apakah membawa implikasi politik terhadap Presiden Jokowi sebagai pengkhianat demokrasi? Hal ini tentu saja posisi yang berbeda. Soal dukungan relawan tidak membawa implikasi politik apapun untuk Jokowi. Mungkin saja hubungan Jokowi dengan PDIP dan Ganjar Pranowo akan memburuk ke depan, tapi tidak untuk tuduhan pengkhianat demokrasi. Semua spekulasi yang berkembang akan terang benderang saat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum akan datang yang dimulai tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023 akan datang. Disitulah Presiden Jokowi terbukti sebagai pembangun dinasti sekaligus pengkhianat demokrasi, atau justru sebaliknya sebagai seorang negarawan dan pejuang demokrasi. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video konten berikutnya. Terima kasih.